ngevlog di kebun Nisen. Balik lagi di Kebun Nisen Vlog. Oke, kali ini kita kedatangan lagi produk dari klien ya. Seperti apa produknya, ini dia. Cuman desainnya ada di balik sini. Set set. Sebelum kita bahas, kita tunjukin labelnya. Kita akan bahas dulu konsepnya di komputer kayak gimana. Oke, jadi ada beberapa produk yang udah dikirim. Ini salah satu aja karena berat ya. Ini ada isinya. Sebelum ini kita bahas, kita cek dulu konsepnya di komputer. Oke, cek dulu. Nah, oke, ini dia desainnya ya. Dia jadi klien kami itu namanya Karawangi, berasal dari Karawang katanya itu. Terus ada kata wanginya juga di sana. Jadi Karawangi disatukan gitu ya. Good job. Nah, si konsep logonya sendiri, dia request itu pengen yang umum, general, bisa dipakai ke segala produk pembersih gitu, kayak pembersih piring, pembersih pakaian, terus parfum, pembersih mobil, buat cuci steam kayak gitu ya. Jadi akhirnya logonya juga kita buat general, teks aja, tanpa ada embel-embel kayak misalkan gambar baju atau gambar mobil gitu. Kita lebih mengutamakan teks, terus ada desain kilauan-kilauan yang mempunyai makna bersih dan berkilau gitu. Mantap. Nah, karena bersih dan berkilau itu cukup umum ya, bisa dipakai ke berbagai produk yang bisa dibersihkan kayak gitu. Nah, ini dia Karawangi, tulisan aja biasa, terus ada lingkarannya oval, terus ada bintang-bintang untuk menunjukkan bersih dan berkilau, terus warna biru juga identik dengan kebersihan seperti itu. Selain logo, dia juga order label botol. Nah, ini dia desainnya. Nah, ada beberapa tipe botol ya. Ada yang melengkung kayak tadi yang di awal video, terus ada yang kotak juga, terus ada yang gede juga jadi gede, terus ada yang standing post. Nah, cuman dari berbagai tipe tersebut, desainnya itu ada tiga jenis. Nah, ini yang pertama itu ada desain parfum. Nah, ini sebenarnya ada desain yang putih dan yang hitam. Sebenarnya ini sama ya, cuman memang si kliennya sendiri suka dua-duanya, jadi pengen diambil dua-duanya gitu. Nah, terus ada gambar bunganya di sini karena identik parfum kan dengan wangi-wangi ya, bunga. Terus habis itu ada petunjuk pemakaian juga, ada netonya, ada sosmednya segala macam seperti ini. Terus yang deterjen, nah yang deterjen lebih beda lagi nih. Kalau deterjen kita lebih umum ya, ada cipratan airnya, terus ada bajunya di sini, ada tagline-nya, wangi lebih lama, bersih tanpa noda kayak gitu. Terus ada peringatannya juga di sini sama terus ada sosmednya juga gitu. Konsep desainnya sendiri ini cukup apa ya? Cukup familiar di pasaran gitu karena marketnya ibu-ibu. Jadi kita sebisa mungkin agar ibu-ibu itu familiar dengan desainnya, atau misalkan nggak terlalu kaget gitu dengan desainnya gitu. Jadi agak sedikit pasaran atau apa ya, market lah, menyesuaikan market gitu. Nah, oke, itu dari sisi konsepnya. Nah, hasil cetaknya gimana sih, bagus atau enggak ya, kita lihat langsung, kita unboxing bareng Dino. Oke, teman-teman, tadi Aji sudah ngejelasin soal konsep desainnya, yaitu pesan dua desain ya. Iya. Ya, Desain logo yang lebih umum, kemudian sama pesan desain untuk labelnya ya, kayak gitu. Oke, waktunya kita mereview ya, yang sudah dicetak seperti itu. Nah, ini yang deterjen. Pertama ini plastik, bahan ini nih HDPE 2 segitiga angka 2. Kalau nggak salah dia juga lambang 2 itu masih hanya sekali pakai deh kalau nggak salah. Ya, jadi jangan sampai dipakai lagi kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Nah, kemudian ini plastiknya cukup tebal ya. Dia tebal sini. Tebal, lumayan kokoh gitu ya. Mantap. Kemudian tutupnya juga bagus kayak gitu, dan genggamannya ini enak kayak gitu ya, ukuran 1 liter, dan ini lumayan kayaknya pas ya. pasti ini nggak terlalu
sedikit atau nggak terlalu kepenuhan sih. Jadi nggak kayak yang kemarin itu yang gula ya, yang gula itu kan terlalu sedikit ya. Terlalu kosong, misalkan kayak segini gitu ya kosongnya kayak gitu. Kalau ini udah kayaknya pas kayak gitu ya, cukup lah gitu untuk angka 1 liter. Nice. Nah selanjutnya nih Jis, labelnya. Dari labelnya sendiri, dari warna sendiri ini nggak ada yang berubah ya, sesuai dengan yang kita desain. Oke. Terus item-itemnya juga nggak ada tambahan, sepertinya langsung dicetak. Nah, cuman ada satu kekurangan nih. Apa nih? Pertama ini nih, guntingan ini. Oh iya. Kemungkinan ini guntingnya manual ya? Ya, nah buat teman-teman yang UMKM yang pakai label juga gitu ya. Ini kalian bisa gegunting langsung di percetakan sebenarnya. Bisa di cutting di percetakannya biar lebih rapi. Iya, paling cuma nambah sekitar 200 sampai 500 perak per stikernya. Per stiker ini ya. Dan itu di cuttingnya oleh mesin. Jadi lebih rapi kalau mesin gitu. Kalau dari segi ukuran nih, Jis, ini sesuai kalau ukuran nih agak lebih gede ya. Agak kegedean sih. Sedikit agak gedean gitu. Karena dulu itu pas saya bikin itu ngukurnya di bawah lekukan yang ini nih. Di atas ini. Iya, ini ada lekukannya teman-teman. Iya. Ini jadi agak over ke atas, di atas lekukan. Iya, betul. Agak over, terus otomatis nempelnya agak kurang. Kalau yang ini nih, kayak yang ini nih, tuh. Iya. Tapi kalau yang ini yang mana? Yang parfum dia nempel banget semua nih. Cuman kalau yang ini jadi agak kurang nempel gara-gara kegedean yang ini. Kegedeannya. Nah, ini gimana nih cara mensiasatinya? Apakah nanti bisa diubah di tempat cetaknya? Ya. Seperti apa kayak gitu. Jadi saran dari kami sih pertama minta sampel dulu. Jangan dulu banyak nih, misalkan cetak dulu 10 atau misalkan kalau bisa 1 sih bisa 1, nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya nggak bisa 1, bisa cetak 10 dulu misalnya. Biasanya kalau di percetakan gitu ya, itu 1 lembar itu berapa sih? 1 lembar HPS gitu ya, atau 1 lembar apa? Dia kalau biasanya hitungnya per lembar gede ya, ukuran A3. Ukuran A3 ya, 2 kali HPS biasanya ya? 2 kali A4. 2 kali A4 itu A3, biasanya segitu. Terus nanti abis itu percetakannya disusun nih. Disusun muat berapa sih si A3 itu gitu. Cuman ada juga yang pakai bahan meteran. Oh, meteran itu ada lebih juga, gede lagi ya? Lebih gede lagi. Jadi 1 meternya buat berapa nanti sama dia disusun. Cuman seperti tadi kalau misalkan nggak bisa contoh 1, lebih baik order dulu 10, agak mahal nggak apa-apa. Itu kan buat percobaan istilahnya ya. Trial and error ya, lah kayak gitu teman-teman. Percobaan dulu, harganya mahal nggak apa-apa. Karena itu kan percobaan, ditempel dulu. Misalkan kurang kecil, kalian bisa langsung minta ke percetakan ini. Mas agak dikecilin dikit dong gitu. Dengan bawa sampel juga ya. Mas ini misalkan ini agak over nih sedikit nih, bisa dikecilin dikit ukurannya kayak gitu. Nah biar cepet gitu ya, biar kalian bisa langsung kan ada kesalahan itu bisa langsung ke percetakan, yang nggak perlu menghubungi desainernya lagi gitu. Karena kalau ukuran itu ya bisa lah ya, mereka itu cuma ngecilin, membesarkan kayak gitu ya. Itu nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya ke desain gitu ya, kecuali ada perubahan di sini takut jadi jelek, itu baru hubungi desainernya gitu. Oke, kemudian Jis, dari yang 2 ini yang parfum, apakah ada perubahan dari segi warna? Dari parfum juga nggak ada perubahan sih, ini udah bagus ya. Kalau yang ini oke nih ya? Yang ini juga oke, yang ini juga oke. Cuman kayak tadi ya, sama kayak yang deterjen ukurannya kegedean. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini dia sedikit lebih agak lebih kecil sedikit ya. Iya. Terus ini kan ada dua jenis produk yang sama nih. Cuman nggak dikasih tahu bedanya apa nih. Oh, tidak perbedaannya. Apakah ada wangi tertentu? Mau dicoba mungkin wanginya? Bisa dibuka ini? Bisa ya? Iya. Soalnya ini pewangi ini sih. Oh, bukanya mudah juga sih. Coba. Surprise, motherfucker. Oh, saudara, kalau memang dalam kondisi pewangi banyak kayak gini, ini nyegrak. Kuat banget wanginya. Biasanya kan cuma sasetan tuh yang kecil itu masih oke. Ini kalau penuh gini bisa nyegrak, teman-teman. Saya juga kemarin tuh benar-benar coba dulu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak lonjok gitu wanginya itu. Masuk semua gitu. Gitu. Buset. Nah, jadi kemarin tuh pas datang udah saya cobain. Oh gitu. Ya, ternyata memang beda wanginya. Oh gitu ya, beda ya. Cuman
nggak tahu nih wanginya wangi apa gitu ya. Kalau tahu wangi sabun gitu. Ini juga wangi sih. Wangi sabun cuman nggak tahu spesifiknya wanginya wangi apa gitu. Iya. Soalnya kalau dari bunga ini mirip-mirip ya bunganya ya. Ah, bunganya sama kan? Sama ya. Iya, nggak ngasih tahu ini ya sih. Tipe wanginya ya. Iya, atau bisa juga misalkan warna bunganya beda lah gitu ya. Atau misalkan apa yang beda atau ditulisin gitu. Terus ini nih Jis, ini kan apa namanya UMKM ya? Ya. Terus ini apa sabun gitu atau apa ya? Deterjen gitu, pewangi ini emang bisa gitu apa namanya UMKM bikin yang kayak gini gitu, misalnya kan makanan, baju, kaos. Ya. Nah ini gimana nih? Bisa juga UMKM bikin produksi ini. Perizinannya gimana? Nama perizinannya itu PKRT. PKRT ya. Harus kemana, dinas apa nih? Biasanya langsung ke kementerian. Oh gitu? Iya. Biasanya kan UMKM itu ke dinas UMKM koperasi. Iya. Untuk dapat PIRT. Iya. Itu izin ya. Izin apa namanya? Kalau PIRT itu dia khusus makanan. Oh, khusus makanan. Ya, makanan minuman. Kalau ini dia masuk ke apa ya, pembersih ya. Istilahnya pembersih, dia masuknya bukan PIRT tapi PKRT gitu. PKRT. Ya. Okay. Nah, kita juga belum tahu lebih lanjut nih tentang PKRT nih. Cuman kalian bisa kalau mau cari info, keywordnya itu tadi PKRT, cara urus izin PKRT misalnya. Oke. Nah, dapat kabar nih, gosip-gosip, katanya untuk wilayah Jabodetabek itu PKRT udah bisa didapatkan untuk UMKM. Oh gitu. Iya. Di mana? Itu di kementerian. Oh. Ya kalau Jakarta sih enak sih, bisa ada gedungnya kementerian langsung dekat. Cuman kita kurang tahu nih apakah yang daerah support juga atau enggak gitu. Ya, itu yang daerah baru, ya, itu juga baru kabar-kabar ya. Kita belum memvalidasi apakah benar atau enggak gitu. Nah, cuman dengan adanya produk ini sepertinya sih banyak juga teman-teman UMKM di luar yang memproduksi pembersih ya. Kayaknya akan dipermudah mungkin ke depannya untuk perizinan PKRT ini. Harusnya sih ya, soalnya ya produk-produk UMKM itu nggak kalah bagus dengan produk-produk pabrikan yang besar. Iya, betul. Kayak gitu, makanya berani sampai bikinin sendiri, ngeracik sendiri kayak gitu. Ilmunya dari mana? Ada ilmunya teman-teman. Iya, jadi bisa belajar ya. Dengar sih ownernya ini belajar dulu nih online kayak gitu. Online belajar dan akhirnya bisa meracik sendiri dan dapat sertifikat juga katanya. Itu belajar online dari ahlinya. Ya, betul. Makanya bisa bikin ini. Oke, gitu ya. Itu tambahan info untuk pembahasan terkait dengan apa namanya? Perizinan kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak, Jis? Pembahasan terkait dengan desain cukup ya? Atau ada? Cukup sih. Cukup ya. Cuman untuk box yang lainnya kita nggak bisa dilihat karena cuma dikirim ini aja. Oh gitu ya. Sebenarnya banyak ya desainnya. Ada yang kotak panjang, ada yang kotak yang gede. Oh, tergantung botolnya. Tergantung botolnya dan banyaknya juga yang ini. Ada yang 5 liter. Oh iya. Nah gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen order logo kayak Karawang ini ataupun order label, stiker, kemasan dan sebagainya, itu bisa langsung kontak WA kita yang di bawah ya. Di deskripsi. Di deskripsi kayak gitu. Jangan sampai teman-teman nanyain kan nomor kontaknya mana. Halo, Anda komen bisa, tapi baca deskripsi nggak bisa. Aneh sekali Anda. Oke, gitu ya. Thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe tentunya. Jangan lupa di share buat teman-teman yang mungkin ada juga yang membutuhkan video-video seperti ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.